Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita dipertemukan lagi di channel Konco Ngaji. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan bersama sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, kita sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan dihafal ataupun dibaca surat tertentu di hari tertentu atau di malam tertentu yang itu lazim dibaca atau dilakukan di masyarakat muslim kita. Sebenarnya bagaimana perintah Allah untuk membaca Al-Quran itu? Apakah dengan dibaca surat-surat seperti itu kemudian dibaca pada malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu? Nah, itu yang harus kita kaji, kita pelajari, apakah firman Allah atau perintahnya ada yang seperti itu apa tidak. Sebagai seorang muslim harusnya kita kritis dan juga smart. Artinya smart itu sebelum melakukan ibadah atau amal soleh, kita harus mencari tahu dulu apakah ada dasar perintahnya atau contohnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana Al-Quran itu kita pelajari. Apakah dibaca satu surat dalam malam tertentu atau ayat tertentu dalam hari tertentu atau dalam hitungan tertentu. Nah, ini akan kita kaji bersama-sama. Konco Ngaji rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di surat As-Shad. Surat Shad itu surat ke-38 ayatnya 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi Allah sudah berfirman bahwa kitab yang diturunkan yaitu berupa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW penuh berkah agar mereka menghayati atau mengkaji atau mempelajari ayat demi ayat. Kemudian setelah dipelajari, dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mendapatkan barokah. Barokah itu apa? Yaitu bahwa setiap nafas kita, setiap hidup kita, rezeki kita, jabatan kita, dan usia kita, bahkan anak kita, istri kita, dan rumah kita atau kendaraan kita menghantar kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang apa yang dititipkan kepada kita yang disebut di depan tadi tidak menghantar kepada kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya bukan barokah. Jadi maka mari kita kaji ayat demi ayat sehingga kita tahu bagaimana kita harus mengamalkan ayat Al-Quran, bahwa ternyata di sana ada perintah dan larangan. Ya, mari Konco Ngaji kita senantiasa untuk istiqomah mengikuti channel ini sehingga kita bisa lebih paham lagi bagaimana cara kita memperlakukan Al-Quran, yaitu dengan cara dikaji ayat demi ayat, kemudian ayat tersebut dipahami, kemudian dipahami isinya apakah itu perintah atau larangan, kemudian kalau itu perintah kita amalkan semaksimalnya, kalau itu berupa larangan kita tinggalkan sejauh-jauhnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan barokah seperti yang disediakan Allah, yaitu hidup kita, mati kita, sholat kita, istri kita, apapun yang dititipkan kepada kita berupa jabatan dan kendaraan, semua hanya untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.